dari kelompok saya 19. Hari ini saya sedang berada di salah satu museum di Indonesia yang menurut saya mengandung tema nasionalitas yang cocok dengan kebebasan kami rasa ini. Sekarang saya sedang berada di Museum Fathahillah yang berlokasi di Kota Tua. Nah, sekali lagi saya akan menunjukkan kalian semua Museum Fathahillah itu ada isi apa aja sih. Nah, sekarang saya sudah berada di salah satu ruangan di Museum Fathahillah yang bertemakan Perang Dunia pada masa Perang Dunia yang pertama. Seperti yang bisa lihat, ini merupakan alat-alat yang digunakan pada masa Perang Dunia yang pertama. Dan berikut juga gambaran yang biasa, gambaran lukisan dari Perang Dunia yang pertama. Gambaran ini bisa kita refleksikan kalau pertama kehidupan itu sangatlah sulit. Dan juga di sini kita bisa melihat lagi alat-alat yang digunakan pada masa Perang Dunia pertama yang digunakan oleh para pasukan dan juga prajurit udara. Sekarang saya sudah berada di ruangan di mana saya melihat alat-alat yang digunakan oleh para Belanda pada masa Perang Dunia pertama. Bisa kita lihat para Belanda menggunakan alat yang sudah canggih pada Perang Dunia pertama. Sedangkan Indonesia masih menggunakan alat tradisional seperti lomba kucing yang kurang efisien pada masa perang. Lalu sekarang kita ada di ruangan ketiga dari Museum Fathahillah. Nah, di ruangan ini tuh membahas tentang bagaimana proses datangnya VOC ke Indonesia, yang awalnya bertindak sebagai teman dan untuk membantu para warga negara di Indonesia, namun malah berakhir dengan menjajah negara Indonesia. Nah, ini adalah miniatur dari kapal yang digunakan VOC untuk datang ke Indonesia. Kira-kira situasi di ruangan ketiga itu seperti ini. Seperti yang saya lihat di sini, ini merupakan perhiasan yang digunakan oleh orang-orang Betawi saat masa perkawinan. Nah, kalau kita bisa pindah ke sebelah sini, ini merupakan alat-alat yang digunakan untuk mencetak kue batu. Kue-kue yang sangat indah dan berbentuk yang sangat unik dan merupakan salah satu ciri khas dari sejarah Indonesia. Nah, seperti yang kita ketahui, Belanda menjajah Indonesia lebih dari 350 tahun. Maka dari itu sudah pastinya pasti hal-hal yang bersifat dengan Belanda pasti tersisa di dalam kultur Indonesia. Nah, di dalam ini kita bisa melihat furniture yang memiliki bau-bau Eropaan atau Belanda yang sangat unik dan juga sampai sekarang banyak orang-orang Indonesia yang masih memakai furniture tersebut. Bisa kita lihat di sini. Nah, selain membawa kebudayaan yang berbentuk furniture, para pendatang dari Eropa juga membawa kebudayaan lainnya, yaitu alat-alat atau perkakas rumah tangga yang terbuat dari porselen. Bisa dilihat dari desain-desainnya, sangat menampilkan unsur dari Eropa. Selain itu juga, kebanyakan orang Eropa yang menyukai bahan dari porselen membuat porselen ini sangat sekali populer pada masanya. Sekarang saya sudah berada di ruangan bawah tanah. Nah, seperti yang kita bisa lihat, ruangan bawah tanah ini sangat kecil dan juga sangatnya minim dalam mendapatkan cahaya dari luar. Nah, ini merupakan alat pemberat bobol yang dipakaikan pada para tahanan Indonesia. Bobol ini, alat pemberat ini digunakan supaya pada saat air laut pasang dan orang-orang Indonesia yang berada di dalam sini tenggelam dan juga meninggal. Nah, sekarang kalian terbayangkan seberapa beratnya perjuangan para pahlawan Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Museum ini juga terdapat dokumentasi mengenai surat perjanjian antara pihak Sunda dan juga pihak Portugis yang dibuat sekitar pada tahun 1522. Dari semua ruangan yang sudah saya datangin, saya mendapatkan bahwa semua ruangan di sini memiliki aksen kayu yang sangat kuat dan juga pencahayaan yang agak remang-remang supaya para pengunjung dari museum ini dapat relate pada hal-hal yang dirasakan dan yang diperjuangkan oleh para pejuang Indonesia pada masa peperangan pada saat itu.
para pengunjung bisa dapat lebih merasakan dan juga merelate apa yang para pejuang kami rasakan, dan juga kami bisa mengimajinasikan juga ke kami apa yang dilaksanakan para pejuang kami pada masa itu. Nah, atraktif thing di museum ini menurut aku itu penjara bawah tanah. Soalnya penjara bawah tanah itu banyak banget sejarahnya, mulai dari perjuangan bangsa Indonesia, gimana sih mereka tuh melawan penjajah sampai mereka itu harus meninggal karena disiksa oleh para penjajah. Nah, bagian menarik yang kedua dari Museum Fathaillah itu menurut aku adalah cara penjelasan mereka mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi. Kayak mereka itu membuat peristiwa-peristiwa yang terjadi itu digambarkan dalam bentuk visual, ada juga dalam bentuk penjelasan. Sehingga bagi para pengunjungnya itu menjadi lebih mudah untuk memahami bagaimana sih proses tentang terjadinya sejarah itu. Nah, selain itu juga karena disediakan gambar-gambaran mengenai peristiwa yang terjadi itu, kita jadi juga bisa lebih merasakan bagaimana sih kejadiannya pada saat waktu itu. Dari kunjungan saya ke museum ini pada hari ini, saya mendapatkan bahwa seberapa pentingnya kita mengenal sejarah negara kita, dan juga saya bisa merasakan apa yang dirasakan para pejuang Indonesia pada masa peperangan. Saya bisa merasakan apa yang mereka rasakan pada masa itu, dan saya juga bisa ikut bersedih apa yang mereka rasakan, dan juga saya bisa merasakan kesenangan yang mereka rasakan pada saat kemerdekaan dicapai. Saya juga mendapatkan pelajaran yang sangat penting bahwa kita harus mengenal sejarah negara kita, karena tanpa kita siapa yang akan melanjutkan kisah sejarah negara kita, siapa yang akan melanjutkan pada anak-anak dan juga cucu kita depan yang lain kali. Nah, motivasi apa aja sih yang aku dapetin hari ini dalam kunjungan museum? Nah, yang pertama itu ada kita harus lebih menanamkan sikap bela negara, karena para pahlawan aja udah berjuang secara mati-matian supaya bangsa Indonesia itu merdeka. Sedangkan bangsa Indonesia sendiri itu banyak sekali konflik di dalam internalnya, sehingga banyak yang berusaha untuk memisahkan diri dari Indonesia. Yang kedua itu para pahlawan untuk mencapai tujuannya aja mau berusaha secara keras dan juga berusaha mati-matian. Maka dari itu kita juga harus berusaha secara mati-matian untuk mencapai impian kita. Sekarang saya akan mengevaluasi hal apa yang bisa diimprove dari Museum Fathaillah pada hari ini. Seperti yang kalian lihat di sini, rangka contoh miniatur yang saya ini sangat kotor dan kurangnya penjagaan dalam kebersihan. Dan juga kalau kita lihat sebelah sini, miniatur ini tidak ditaruh dalam box supaya lebih aman dalam masalah penjagaan. Dan juga pasti anak-anak kecil pasti banyak saja yang iseng untuk main ini. Mungkin itu saja video yang bisa kami sampaikan pada hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata yang kurang berkenan. Dan terima kasih, sampai jumpa di next video.